Ketika kritikan dan banyak ketidaksetujuan terhadap keputusan Biden dan sekutu atas kebijakan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia ternyata benar, berbalik ke arah Amerika yang merugi. McDonald, KFC, Apple Store, dan banyak lagi perusahaan multinasional Amerika yang berinvestasi di Rusia semua mengeluh dan rugi. Tekanan Amerika lainnya seperti tidak boleh menggunakan SWIFT transfer terhadap dolar ternyata telah disiapkan serangan baliknya oleh Rusia. Tepat 1 bulan setelah sanksi ekonomi dijatuhkan ke Rusia, Rusia melakukan serangan balik dalam perang ekonomi dengan Thanos Amerika Eropa Barat tersebut. Apa yang Rusia lakukan? Yaitu de-dolarisasi, yaitu tidak menggunakan dolar dalam transaksi, padahal 75% transaksi dolar di dunia bertransaksi keluar masuk Rusia kira-kira 5% kontribusinya menggunakan dolar yang berhubungan dengan Rusia. Memang terlihat kecil, namun kalau strategi Rusia tersebut berhasil dalam mengcounter financial warfare tersebut, maka kekuatan dolar di dunia semakin melemah dan semakin banyak yang akan meninggalkan dolar, terutama dalam transaksi bilateral. Tiongkok sudah berhasil menekan negara jajahan ekonominya untuk menggunakan yuan. Begitu juga Rusia saat ini. Sejak 28 Maret 2022, Rusia memutuskan untuk mematok atau mempek mata uang mereka ke emas 5.000 rubel atau sekitar 52 dolar, sama dengan 1 gram emas. Apa yang dilakukan Rusia sama dengan apa yang dilakukan Amerika di zaman emas akhir abad 19 yang mematok atau mempek US dollar 21 dolar ke 1 gram emas. Kemudian di tahun 1930 selepas resesi, agar bisa memprinting money dalam Green New Deal-nya FDR, Franklin Delano Roosevelt, menjadikan US dollar 35 per gram emasnya. Keputusan pembayaran gas Rusia dan minyak Rusia menggunakan rubel atau emas membuat Uni Eropa tidak punya pilihan. Negara Uni Eropa atau EU harus pilih salah satu kalau mau beli minyak dan gas Rusia. Bayar pakai rubel atau bayar setara nilai emas. Sebuah langkah cerdas dari Rusia. Ancaman dari Rusia jika tidak membayar pakai rubel atau emas, maka saluran gas dan minyak akan ditutup, dimatikan. Eropa pasti mati lampunya. Eropa kolaps dan jutaan lapangan kerja hilang dalam seketika. Inilah yang menjadikan bahan diskusi di banyak institusi ekonomi dunia, dan banyak negara dunia mulai menghitung-hitung kemungkinan terburuknya. Dunia masuk dalam era baru ekonomi dunia. Kita menyaksikan sejarah baru lahir, sejarah transaksi pembayaran, di mana belum 100 tahun dolar berkuasa mengambil alih dari pound sterling yang menjadi penguasa mata uang dunia di abad 19 dan abad 20, diambil alih oleh dolar. Sekarang dolar ditantang rubel berunderlying emas. Di Indonesia ada dinaran yang telah membuat rupiah di aplikasi dinaran di back by gold atau rupiah setara emas. Namun dinaran masih menggunakan floating exchange price sesuai demand supply bid over price dari para buyer dan para seller. Rubel di pack diam emasnya alias pakai fixed price. Ya, kita lihat saja mana yang bisa diterima nanti oleh pasar. Gold floating exchange rate ala dinaran atau gold fixed exchange rate ala rubel. Walaupun dinaran belum punya nuklir, namun tetap optimis ke depannya. Barang-barang Rusia melakukan de-dolarisasi dan bertransaksi menggunakan gold payout system. Kembali ke Rusia. Bank Sentral Rusia telah secara resmi mengumumkan bahwa tanggal 28 Maret 2022 mata uang rubel Rusia terikat pada emas. Tarifnya 5.000 rubel per gram emas batangan. 1 troy ounce senilai 32 gram emas. 32 gram emas dikalikan 5.000 rubel adalah setara 160.000 rubel. Jadi 1 troy ounce emas dalam hitungan rubel setara 1.600 dolar. Bukan 1.928 per ounce per troy ounce dalam menggunakan dolar dalam transaksi emas. Secara nyata, Rusia baru saja menghapus sekitar 20%-an dari nilai dolar terhadap emas di seluruh dunia. Walau hal itu mungkin berefek 5%-an ketika dikonversikan ke emas tersebut, namun itu cukup mempengaruhi dolar. Apakah strategi ini akan diikuti banyak negara dan masyarakat dunia yang akan membuang dolarnya? Kita melihat 3 orang yang membuang dolar, seperti Saddam Hussein, kemudian Gaddafi dengan emasnya, kemudian Bashar al-Assad pakai rubel membuang dolar. Ketiganya negara tersebut dihancurkan oleh Amerika, dan Assad saat ini menjadi orang terkucil negaranya, yaitu Suriah. Kita melihat bagaimana nasib Putin selanjutnya. Agaknya Amerika salah kalkulasi kali ini. Thanos memiliki lawan seimbang saat ini. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa perang dunia ketiga sudah berjalan. Apa yang terjadi kalau membeli minyak Rusia dan gas Rusia lebih murah 20% kalau pakai emas? Banyak negara akan membuang dolar, dan dolar yang terbuang akan membuat dolar oversupply yang membuat inflasi Amerika, dan siapa yang memegang dolar akan tidak liquid lagi. Semua ini masih early adapter, masih awal. Kunci suksesnya satu lagi, akankah semua negara membeli pakai emas dan punya emasnya pakai rubel? Di mana carinya?
peredaran rubel di luar Rusia tidak sampai 10% dari mata uang itu dicetak di dalam negeri Rusia. Beda dengan dolar Amerika yang 75% dolarnya atau uangnya tersebut beredar di luar Amerika. Kalau banyak negara mengikuti, misalnya Tiongkok aja masuk Rusia beli gas dan beli minyak Rusia, hasil instan adalah mereka akan menyebabkan kelebihan dolar di pasar dan akan membuat hyperinflation bagi dolar. Padahal ekonomi Amerika saat ini adalah terburuk dalam 30 tahun terakhir. Untuk Indonesia sekarang, apa sarannya untuk rakyat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki 80% suara di parlemen dan mengendalikan 80% suara partai? Adakah tindakan nyata untuk menghindari inflasi dan naiknya harga serta ketersediaan bahan pangan dan bahan baku? Seperti dialog SPBU ini kayaknya kita harus perhatikan, di mana ada seorang supir mengantar minyak goreng mengeluh antrian yang panjang di SPBU. Dia bertanya, Petrolitnya ada pak, kosong mas, sedang dalam perjalanan. Kemudian dia tanya lagi, jalan pakai apa? Ya truk lah. Kok nggak datang-datang? Truknya sedang antri solar mas. Lah, petugas yang jual solar kemana? Lagi antri makan di warung sebelah. Lah kok lama banget antri makannya? Emang tukang warungnya kemana? Lagi nunggu minyak goreng mas buat goreng tempe. Nunggu di mana? Nungguin sampean mas yang antri minyak goreng dari pagi ngantri Petralite. Anjrit, muter-muter terus dah sampai 3 periode.